Pada hakikatnya, ASEAN itu merupakan satu organisasi regional yang dibentuk oleh nilai-nilai bersama dalam pemahaman tentang identitas, kepentingan, dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keamanan khususnya di wilayah Asia Tenggara. Ada komitmen yang dimiliki oleh ASEAN sendiri, yaitu one vision, one identity, and one caring and sharing community. Nah, tentunya komitmen yang dimiliki oleh ASEAN ini sejalur atau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang mana semakin pesat, sehingga ini dapat menjadi peluang ASEAN untuk melebarkan tujuannya melampaui bidang ekonomi dan juga bidang sosial. ASEAN berdiri dan difondasikan oleh Piagam ASEAN, yang mana tadi berfungsi sebagai satu dasar yang kuat dalam mencapai komunitas ASEAN dengan memberikan status hukum dan kerangka institusional bagi ASEAN. Nah, pada Piagam ASEAN dimuat berbagai norma, aturan, dan nilai-nilai ASEAN untuk menetapkan target yang jelas bagi ASEAN sendiri, serta menyajikan akuntabilitas dan kepatuhan. Tentu saja kalau kita lihat, ASEAN ini didirikan dengan tujuan untuk bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di wilayah Asia Tenggara. Selain itu juga ASEAN ditujukan guna mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan yang tulus terhadap keadilan, kejujuran, dan juga supremasi hukum. ASEAN berdiri ditopang oleh 3 pilar yang mana merujuk pada 3 komponen utama kerjasama di dalam ASEAN. Nah, 3 pilar ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek penting dalam kerjasama antar negara-negara anggota di ASEAN. Bagaimana 3 pilar ini menjadi penopang untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi ASEAN ini sendiri. Ketiga pilar tersebut adalah yang pertama, pilar politik dan keamanan yang berfokus pada kerjasama dalam hal politik, keamanan, dan juga stabilitas dalam kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada pilar ekonomi yang bertujuan untuk memajukan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga adalah pilar sosial dan budaya, yang mana berfokus pada kerjasama dalam hal pendidikan, budaya, sumber daya manusia, dan juga berbagai isu-isu sosial. Jadi, kalau kita melihat dan membahas bagaimana arah dan navigasi politik dan kebijakan luar negeri kawasan Asia Tenggara ini sangat menarik. Karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dan dinamis di dunia. Kawasan Asia Tenggara, walaupun sangat strategis, sangat dinamis, sangat potensial, namun memiliki berbagai tantangan. Dan di dalam tantangan itu, yang menjadi hal penting untuk diingat adalah peluang dalam politik dan kebijakan luar negeri negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara. Karena kita tahu bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini punya keragaman budaya, punya keragaman sejarah, ideologi, dan kepentingan yang mempengaruhi orientasi dan prioritas kebijakan luar negeri dari satu negara. Selain itu juga, perkembangan kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh berbagai perkembangan global dan regional. Terutama kalau kita lihat dan seringkali menjadi fokus diskusi dan dialog kita adalah kehadiran dan interaksi antara 2 kekuatan besar, yaitu Amerika dan China. Yang mana kekuatan-kekuatan besar ini merupakan hal kecil yang punya pengaruh dan kepentingan untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara. Nah, melihat berbagai tantangan ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi dan memanfaatkan peluang dalam politik kebijakan luar negerinya adalah dengan membentuk dan memperkuat kerjasama regional, salah satunya melalui Association of Southeast Asian Nations atau yang kita kenal dengan ASEAN. Sejak
didirikan tahun 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura, serta Thailand, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga berbagai perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, tapi juga meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, khususnya di dalam kawasan ini. Sehingga ASEAN kemudian berkembang menjadi organisasi regional yang terdiri dari 10 negara anggota. Sekarang sudah 11. Dengan adanya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan juga Timor Leste. Nah, kehadiran organisasi regional ASEAN ini punya berbagai mekanisme kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan. Sehingga dapat kita katakan bahwa sebenarnya ASEAN punya peranan penting bagi politik dan kebijakan luar negeri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena ASEAN dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan bargaining power negara-negara anggota dalam berinteraksi dengan negara-negara lain. Terutama kalau kita lihat adanya interaksi, adanya komunikasi, adanya forum kerjasama, forum dialog yang terjadi dengan negara-negara dengan kekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat dan China. ASEAN di sisi lain juga dapat menjadi satu platform untuk membangun tadi dialog dan kerjasama dengan negara-negara mitra, baik di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri, maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Kalau sekarang kita lihat di tengah dinamika yang terjadi di dunia, sudah ada berbagai forum dan inisiatif seperti ada ASEAN Regional Forum atau IRF, ada juga ASEAN Plus 3, ada East Asian Summit, ada ASEAN Defense Ministers, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ASEAN dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai isu dan konflik yang terjadi di dalam kawasan. Seperti yang seringkali sudah banyak sekali menjadi pembahasan banyak orang, yaitu sengketa yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, kemudian ada krisis Rohingya, dan bahkan pandemi COVID-19 yang kita lewati dan masih berproses sampai sekarang. Nah, melalui forum-forum tersebut, melalui jalur komunikasi yang dilakukan oleh berbagai kerjasama mitra yang dibangun oleh Asia Tenggara, bukan hanya di dalam kawasan namun di luar, ini juga menjadi sarana bagi kita untuk menyelesaikan berbagai isu dan konflik yang terjadi di dalam kawasan kita sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip serta norma yang telah disepakati oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti musyawarah, kemudian adanya konsensus, non-intervensi, maupun ada ASEAN Way yang kita kenal. Namun dalam perjalanannya, ASEAN juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik dalam menjalankan peranannya sebagai satu organisasi regional besar yang membawahi atau merangkul negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Sehingga berbagai tantangan dan kritik dalam menjalankan peranannya sebagai satu organisasi regional itu dapat mendukung politik dan kebijakan luar negeri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi oleh ASEAN adalah adanya perbedaan dan ketimpangan antara negara-negara anggota. Baik itu perbedaan dan ketimpangan dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam keamanan yang dapat menimbulkan kesenjangan dan ketegangan di dalam organisasi ini, yang mana punya dampak yang lebih jauh lagi bagi kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga, selain adanya kesenjangan dan perbedaan, ASEAN juga sebenarnya dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk sebenarnya menjaga keseimbangan dan kemandirian dalam berhubungan dengan berbagai negara-negara yang punya kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan China, yang punya pengaruh dan kepentingan untuk bersaing di dalam kawasan Asia Tenggara yang sangat besar. Sehingga kehadiran negara-negara superpower
dapat menekan atau mempengaruhi negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara yang lain untuk memihak dari salah satunya. Contohnya, adanya tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat pada Malaysia misalnya untuk berpihak pada mereka. Di sisi lain, Cina dia hadir untuk menekan ekonomi di Laos, yang mana membuat Laos seakan-akan bergantung. Sehingga di dalam satu kawasan yang sebenarnya kita punya one vision, satu tujuan, satu visi ke depan, akhirnya karena kepentingan, karena tertekan, dan karena dipengaruhi oleh negara-negara besar, akhirnya sudah ada berbagai aliansi atau kubu di dalam kawasan Asia Tenggara sendiri. Selanjutnya juga ASEAN mendapatkan kritik karena dianggap tidak efektif dan tidak responsif dalam menangani berbagai isu dan konflik yang terjadi di dalam kawasan Asia Tenggara, seperti halnya konflik di Laut Cina Selatan, kemudian krisis pandemi COVID-19, dan juga kasus Rohingya. Karena ASEAN seringkali terkendala oleh prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengikat organisasi, seperti musyawarah, konsensus, non-intervensi, dan juga ASEAN Way. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa politik dan kebijakan luar negeri dari negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai ketercapaian yang bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti keragaman, kepentingan, serta kapasitas negara-negara anggotanya untuk berkembang, baik itu di kancah global dan juga kancah regional, untuk mempengaruhi dan menavigasi arah politik dan kebijakan luar negeri di dalam kawasan ini. Sehingga ASEAN ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan dimiliki oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk bagaimana menghadapi tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang dalam menavigasi politik dan kebijakan luar negerinya, serta punya peranan yang penting, tetapi juga menghadapi berbagai isu, berbagai tantangan, berbagai kritik untuk menjalankan perannya sebagai satu organisasi regional yang dapat mendukung politik dan kebijakan luar negeri negara-negara kawasan Asia Tenggara. Beberapa waktu yang lalu, dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, khususnya untuk pemuda-pemuda, generasi muda yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini kita bisa melihat bahwa percakapan atau hal yang disampaikan oleh Ibu Retno bisa ditujukan bagi seluruh generasi muda yang ada di kawasan Asia Tenggara. Beliau mengatakan bahwa sekarang untuk menghadapi berbagai persoalan, bukan saja persoalan pertahanan dan keamanan, namun juga ekonomi, kemudian sosial budaya, itu sudah sangat dinamis. Sehingga generasi muda harus bisa untuk mengenal ASEAN. Generasi muda harus bangga dengan identitas komunitas ASEAN. Kenapa? Karena generasi mudalah yang akan menentukan arah dan gaya wilayah ASEAN ini di masa depan. Kalau kita merujuk pada yang dikatakan oleh Founding Fathers Indonesia, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, sebenarnya generasi muda itu punya kemampuan yang sangat besar untuk menentukan bagaimana arah dan gaya stabilitas, bukan saja keamanan, namun juga ekonomi, sosial, budaya dalam satu kawasan. Kita lihat contoh umumnya saja Indonesia. Pemuda sejak dahulu itu memiliki peranan yang sangat penting. Pada zaman kerajaan, khususnya pada kerajaan di masa Mahapati Gajah Mada, sumpah untuk mempersatukan Nusantara itu dilakukan oleh seorang anak muda yang kita kenal dengan Gajah Mada. Kemudian kita tarik lagi, pada tahun 1928, para pemuda berkumpul
dan mengikrarkan sumpah yang sampai saat ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, peristiwa Rengas Dengklok di mana elitis bangsa didesak oleh pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Gagasan itu dimiliki oleh pemuda. Tahun 1998, tumbangnya rezim Orde Baru itu dilakukan oleh pemuda. Berbagai gerakan-gerakan yang terjadi di dunia ini dinavigasi, dipikirkan dan dijalankan oleh pemuda, sehingga dari berbagai fenomena event yang terjadi di Indonesia dan di dunia, di dalam gejolak dinamika yang terjadi sampai saat ini ditentukan oleh generasi muda. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Bu Retno, bagaimana generasi muda harus dapat mengenal lebih dalam tentang ASEAN, harus bangga mengakui pada dunia luar bahwa kita ini memiliki identitas komunitas Asia Tenggara, karena kitalah yang akan menentukan arah dan gaya wilayah ASEAN di masa depan, itu sangat benar. Oleh karena itu, menurut saya ada 5 hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda ASEAN untuk bagaimana mempersiapkan diri, khususnya menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam hal politik dan kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, pemuda ASEAN dapat melakukan berbagai promosi seputar identitas ASEAN dan juga kesadaran mengenai ASEAN. Ini sangat penting, karena tidak semua orang di dunia mengetahui tentang keberadaan ASEAN, teman-teman. Di dunia yang sudah sangat digital ini, walaupun kedengaran sangat mustahil, tapi itu yang terjadi. Sehingga kita punya peranan yang penting untuk mengenalkan tentang identitas ASEAN. Kita menumbuhkan kembali kesadaran bahwa ada ASEAN. Yang kedua, generasi muda dapat secara aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pertukaran pelajar, pemuda, generasi muda dalam lingkup ASEAN. Ini saya rasa sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah ada pertukaran pelajar di Universitas Kristen Indonesia. Saya sudah lihat ada banyak sekali pemuda-pemuda, mahasiswa yang ditukarkan di Filipina, di Thailand, dan berbagai macam, yang mana ini menunjukkan adanya partisipasi aktif pertukaran pemuda di dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, kita memprioritaskan nilai keamanan, nilai toleransi, kesederhanaan yang selaras dengan budaya ASEAN. Ini penting, teman-teman, karena seringkali berbagai konflik yang terjadi, khususnya di dalam kawasan Asia Tenggara, itu menunjukkan adanya ketidakpahaman mengenai nilai-nilai toleransi dan kesederhanaan yang tidak sesuai dengan budaya ASEAN. Yang keempat, kita terlibat aktif untuk menumbuhkan rasa memiliki, rasa saling memiliki sebagai anggota ASEAN. Dan yang terakhir adalah selalu mengikuti berbagai perkembangan terkini seputar negara-negara anggota ASEAN. Ini penting, karena dari hal ini kita bisa mengetahui bagaimana atau seperti apa dinamika yang sementara terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mungkin itu saja. Terima kasih.